Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah recharge kita pada hari ini, kita nyanyikan satu lagu dulu yuk.
Shalom, puji Tuhan. Apa kabar umat Tuhan? Apa kabar gereja Tuhan? Secara khusus saya Yori Abbas menyapa saudara semua, keluarga besar GBI Family Blessing Surabaya, dan lebih spesial lagi generasi mudanya yang penuh dengan semangat karena diurapi Tuhan. Hari ini senang sekali saya mendapat kesempatan dari Pak Gembala, Bapak Pendeta Hani Prayogo. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatannya kepada saya menyampaikan firman Tuhan secara khusus kepada generasi. Saya hari ini tidak datang membawa organisasi, tetapi saya hari ini datang membawa kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui, saudara ketahui bahwa hari ini secara khusus kita akan bicara satu tema yang luar biasa. I am free from my past, ya kan? Saya dibebaskan dari masa lalu saya. Nah, kalau itu adalah judul, maka semangat dari renungan kita hari ini adalah Kak Yori mau menyampaikan begini. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan saudara bahwa berhentilah meratapi apa yang terjadi pada masa lalu. Sadarilah bahwa hari ini kasih karunia Allah tersedia bagimu dan masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagimu. Nah, itu intisari dari renungan saya pada hari ini. Nah, tetapi untuk menjelaskan hal itu lebih jauh, saya ingin saudara semua, umat Tuhan sekalian, generasi muda sekalian, engkau catat ada 4 ayat dalam Alkitab yang hari ini akan Kak Yori sodorkan kepada kalian semua untuk menjadi renungan, untuk menjadi tambahan informasi. Karena orang bilang begini, siapapun yang memiliki informasi, siapapun yang menguasai data, mereka akan menaklukkan dunia. Ya kan, Alkitab berkata jika kita memiliki iman, maka iman mengalahkan dunia. Dan kemudian Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Apa yang didengar? Informasi dari firman Tuhan. Nah, kalau saudara sudah siap, mari kita mulai. Dan izinkan saya memulai dengan doa lebih dahulu. Sama-sama ambil sikap doa. Bapa, terima kasih. Hari ini ketika kami ada dalam sebuah format ibadah online, tapi kami percaya tidak akan mengurangi dahsyatnya kuasa Tuhan menjamah dan menyentuh setiap hati. Aku berdoa generasi muda atau siapapun yang mendengarkan renungan ini dibebaskan dari pola pikir dan dakwaan iblis terhadap masa lalunya, lalu kemudian diterangkan oleh kebenaran firman Allah dan memiliki iman, memiliki pengharapan kepada Tuhan, masa depannya berubah. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 ayat yang akan coba saya sodorkan kepada saudara. Dan kalau ini engkau terima dengan segenap hatimu, maka itu akan membuat hidupmu menjadi lebih kuat, tertanam di dalam Kristus, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah ditipu daya oleh segala perkataan iblis yang mendakwa hidupmu. Sebaliknya, kebenaran ini akan memerdekakan hidupmu. Nah, pada bagian yang pertama atau ayat yang pertama, firman Tuhan dari Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata begini, namun aku hidup, haleluya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, seperti yang saudara ketahui bahwa kehidupan manusia dibagi dalam 3 etape. Etape yang pertama adalah masa lalu, etape yang kedua adalah masa kini, etape yang ketiga adalah masa yang akan datang. Nah, lewat ayat ini Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang pertama dan kemudian kepada gereja Tuhan di zaman ini yang kedua mau memberitahu kepada kita oleh ilham Roh Kudus bahwa begini, siapapun, tidak cuma Rasul Paulus, bahwa kita hidup hari ini, hidup di dalam Kristus, hidup karena Kristus. Nah,
Kak Yori ingin menyentuh atau saya ingin menyentuh bagian awal hidup kita. Etapa yang pertama dari hidup kita. Masa lalu kita. Waduh, luar biasa. Sebenarnya bicara soal masa lalu ini, tidak perlu Alkitab, bahkan lagu dangdut aja bilang begitu toh. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tapi ternyata bahwa begini, bahkan orang yang menyanyikan masa lalu, biarlah masa lalu, sampai hari ini tetap ditundukkan oleh pikiran dan dakwaan setan terhadap masa lalu. Beberapa kali saya mendapat kesempatan untuk melayani retreat dan ada bagian tertentu di mana begini. Saya menanyakan kepada peserta bahwa adakah di antara saudara yang sampai hari ini masih sukar masuk hadirat Allah, menyembah dalam keintiman dengan Tuhan. Karena begini, ketika dia mencoba mau intim, tenggelam dalam pujian penyembahan contohnya, tiba-tiba ada suara pendakwa, suara iblis yang mengingatkan dia, "Hei, kamu gak layak, kamu kan dulu seperti ini. Aku tahu kamu siapa, aku tahu perbuatanmu di masa lalu. Bahkan sebelum ibadah ini, aku tahu kamu itu siapa, apa yang kamu lakukan." Karena bagian dari masa lalu kan bukan cuma masa lalu 3 tahun yang lalu, tetapi sebelum engkau ikut ibadah online ini, sebelum engkau nonton streaming ini, itu juga kan masa lalu. Tadi pagi jam 5 subuh itu juga masa lalu. Sudah jadi masa lalu. Nah, tapi ternyata bahwa begini, iblis memakai area itu untuk menaklukkan, bahkan membunuh potensi begitu banyak anak-anak Tuhan. Yesus mengingatkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, ketika Yesus datang, dia membawa kehidupannya, kehidupan Kristus, dan menaruh itu dalam hidup kita secara berlimpah. Tetapi ketika pencuri atau iblis datang, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, yang beribadah saat ini, ketika hatimu, ketika jiwamu ditaklukkan oleh tuduhan-tuduhan oleh dosa masa lalu, maka saya mau ingatkan, engkau tidak akan pernah berkembang, engkau tidak akan pernah maju, karena yang engkau pikirkan hanyalah betapa tidak layaknya dirimu. Kalau engkau gagal, maka engkau juga akan menghakimi dirimu, memang pantas saya gagal, karena saya sudah melakukan ini, saya sudah bersalah. Nah, saudara, menyadari bahwa di masa lalu kita salah, itu baik. Tetapi menyadari kita salah di masa lalu, lalu tertuduh, itu tipu daya iblis. Hari ini izinkan kebenaran firman Tuhan dan urapan Roh Kudus membebaskan hidupmu, menerobos di dalam hatimu. Karena untuk itulah kita berjumpa hari ini. Katakan amin. Haleluya. Saya belum dengar, katakan amin. Itu baru amin yang mantap. Nah, saudara, tapi itu masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Seorang penginjil yang juga adalah motivator terkenal, Zig Ziglar. Ada yang pernah baca bukunya? Ada yang pernah nonton acaranya? Zig Ziglar, seorang motivator, namun juga adalah seorang penginjil, pernah berkata begini, kegagalan di masa lalu selalu berbicara tentang perbuatan, bukan tentang orangnya. Waduh, buat saya itu keren banget. Buat saya itu amin. Itu pasti pewahyuan yang datang dari Tuhan. Perkataan seperti itu pasti datang dari Tuhan. Dia bilang bahwa kalau Anda pernah gagal di masa lalu, yang gagal itu perbuatanmu, bukan kamu. Failure is about your action, not about who you are. Bahasa Inggris biar kesannya keren. Karena hari ini pendeta yang berbahasa Inggris dikit-dikit, ya disangka keren dan pintar. Haleluya. Kegagalan di masa lalu itu selalu terhubung dengan perbuatanmu, bukan tentang orangnya. Karena pribadimu, karena engkau dan saya sekalipun punya masa lalu yang gagal, tetapi kita bukan produk gagal. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Amin. Kita ini buatan Allah. Masa buatan Allah gagal? Wong karya Steve Jobs, seorang manusia biasa yang menciptakan teknologi seperti Apple aja begitu menakjubkan. Bagaimana dengan yang dibuat oleh Bill Gates, begitu keren banget. Itu karya manusia. Engkau dan saya, kita ini buatan Allah. Tapi Bapak Pendeta, saya pernah gagal, saya pernah dosa di masa lalu. Saya mengerti dan saya bersyukur engkau ada mendengarkan siaran ini, mendengarkan, melihat dan menyaksikan tayangan ini. Karena hari ini engkau dipanggil, engkau dipilih oleh Tuhan untuk bangkit. Dan jangan lupa, kehidupan tidak hanya berisi tentang etapa yang pertama,
atau masa lalu. Kehidupan kita bukan hanya tentang masa lalu. Masa lalu kita memang ditulis jelas dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Semua manusia, semua, bukan hanya Anda dan saya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kalau kita cuma baca sampai ayat 23, kita pun akan ditipu oleh iblis. Tapi kalau teman-teman baca, nah ini yang saya maksud tadi, ayat yang kedua setelah Galatia. Ayat yang kedua, yaitu Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Firman Tuhan juga berkata bahwa begini. Saya bacakan buat saudara karena saya ingin membacakannya sekalipun mengorbankan durasi saya. Karena saya tahu ketika saya membaca ini, roh saya digerakkan untuk membaca ini. Ketika engkau mendengarnya, apalagi engkau membaca dan merenungkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi setelah ini, engkau akan dimerdekakan total. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-24 firman Tuhan bilang begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau etapa yang pertama, masa lalu kita dengan jelas dicatat dalam ayat 23. Kitab Roma pasal 3. Bahwa kita adalah orang yang pernah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hari ini kita adalah orang yang dibenarkan oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Itu kenapa bahwa begini, di dalam surat Galatia tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini, maksudnya apa itu? Ya hidup yang sekarang sedang kujalani. Kujalani di dalam Kristus. Sama-sama bilang, aku jalani di dalam Kristus. Apa maksudnya saya jalani di dalam Kristus? Bahwa begini, kalau dulu di masa lalu engkau begitu mudah menyerahkan diri kepada dosa. Hari ini setelah menerima penebusan Kristus, engkau jadi orang yang sulit berbuat dosa. Katakan amin. Sulit. Kalau dulu mudah, karena apa? Enggak punya kuasa. Tetapi sekarang Kristus ada di dalam kita. Amin, haleluya. Ada orang bilang begini, tapi Kak, buktinya Pak Pendeta, buktinya ada kok orang yang hidup dalam kebenaran masih jatuh dalam dosa. Oh, saya mau katakan bahwa begini, orang benar yang jatuh dalam dosa itu karena begini, memutuskan untuk berbuat dosa. Kalau dulu waktu belum jadi orang benar, masih hidup dalam dosa, dia enggak punya pilihan, dia enggak punya kekuatan untuk melawan dosa. Dia cuma jadi budak dosa. Maksudnya begitu. Tetapi sekarang kita kan tidak akan bicara bahwa kita akan jadi orang benar yang berbuat dosa. Kita jadi orang benar yang menghormati penebusan Kristus di Golgota. Inilah kemerdekaan yang sejati. Tanggal 17 Agustus 2020, bangsa kita akan berpesta. Sekalipun pestanya tidak semarak tahun lalu karena ada pandemi yang membatasi kita. Tetapi biasanya kita tahu 17 Agustus setiap tahun adalah hari di mana seluruh rakyat Indonesia berpesta karena kemerdekaan. Tapi saya mau beritahu bahwa begini, hanya di dalam Kristus ada kemerdekaan yang lebih dalam, yang sesungguhnya, atau istilah kita, kemerdekaan yang sejati. Karena bangsa yang merdeka dari penjajah, tidak merdeka dari satu penjajah yang menaklukkan seluruh dunia. Apa itu? Dosa. Kabar baik bagi kita, Kristus mengalahkan dosa. Amin. Sehingga siapapun yang ada di dalam Kristus mengalahkan dosa. Hari ini, jangan lagi berpikir bahwa dosa masa lalu yang pernah membuat engkau jatuh adalah dosa yang sama akan membuat engkau jatuh hari ini. Tidak ada kebenaran itu. Yang ada adalah begini, kebenarannya adalah begini. Di dalam Kristus engkau kuat, di dalam Kristus engkau bertumbuh, di dalam Kristus engkau hamba kebenaran, di dalam Kristus engkau saksi Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Itu etapa yang kedua. Etapa yang ketiga adalah etapa masa yang akan datang. Nah, ada ungkapan bahwa begini, nobody can predict future. Tidak ada orang yang dapat memprediksi masa depan. Saudara, saya tidak mendahului Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa begini, cara hidupmu hari ini mempengaruhi apa yang akan engkau terima di masa yang akan datang. Apa sih yang menantimu di masa yang akan datang? Sederhana, semua yang engkau persiapkan hari ini. Hari-hari ini saya bahkan dilatih, disemangati oleh orang-orang muda. Mengenai apa itu Pak Yor? Mengenai berolahraga. Bahkan setelah tayangan video ini, nanti malam kami akan berolahraga. Haleluya. Kenapa? Karena saya lagi berubah. Amin. Saya lagi berubah. Apanya yang mau berubah?
merubah masa depan? Enggak, saya mau merubah etapa hari ini. Karena kesempatan untuk berubah adalah hari ini. Keputusan untuk hidup dalam kebenaran adalah hari ini. Keputusan tidak lagi diperbudak oleh tuduhan masa lalu, itu adalah hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hati. Guys, masa lalumu pernah suram, tetapi itu sudah berlalu. Kabar baiknya adalah hari ini ada Tuhan. Hari ini ada firman Tuhan. Engkau mendambakan masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Tuhan itu ada. Hiduplah dalam kebenaran hari ini. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan hari ini. Rasul Petrus mengajarkan kita, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa maksudnya tenang? Tenang itu bukan suasananya tenang, tapi hatimu yang tenang. Hati yang tidak terdakwa adalah hati yang tenang. Hati yang tidak dipenuhi oleh rasa bersalah adalah hati yang tenang. Tapi bagaimana dengan Pak Yor? Saya masa lalu saya tidak begitu buruk-buruk amat. Justru begini. Karena masa lalumu tidak buruk-buruk amat, itu membuat engkau terpaku di sana, tertanam di sana. Coba sadari bahwa begini, kalaupun masa lalu saya tidak buruk-buruk amat, berarti begini, masa depan saya harus lebih baik, harus lebih dahsyat. Dan Kristuslah jawaban untuk membuat engkau menjadi pribadi yang hidupnya berdampak penuh bagi orang-orang di sekitarmu. Renungan kita terbatas karena waktu kita terbatas. Tetapi saya percaya bahwa begini, seluruh etapa dalam kehidupan kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, tidak lepas dari pengawasan Allah. Hari ini sekali lagi saya tekankan, kabar baik bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah. Amin. Engkau dan saya hamba Allah. Kita orang merdeka. Kita orang yang dibebaskan dari dosa hari ini. Tidak ada lagi tekanan masa lalu. Kabar baik bagi kita di hari ini, di tempat ini, dimanapun engkau berada dan duduk beribadah. Hari ini kita orang merdeka. Dan hidup sebagai orang merdeka. Tidak ada lagi bondage, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi apapun yang mencoba menarik kita untuk tertuduh oleh karena masa lalu kita. Nah, sekali lagi izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata, maju terus di dalam Tuhan. Masa depan yang cerah menanti engkau. Jadilah pelaksana kebenaran hari ini. Karena saya selalu percaya, siapapun orang-orang yang ditemukan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, di masa ini mereka tidak akan kehilangan dukungan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tetap semangat dan izinkan saya berdoa bagi Anda. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Dan saya berdoa bagimu. Bapa, demi nama Yesus, kami datang di hadirat-Mu hari ini karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami terpisah oleh jarak, tetapi Roh-Mu menghubungkan kami. Itu sebabnya aku berdoa hari ini. Segala roh pendakwah yang menekan anak-anak mudamu, yang menekan generasi mudamu, yang membuat mereka tertuduh, sudah dilucuti demi nama Yesus. Dan hari ini mereka adalah hamba kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang merdeka oleh karena penebusan Kristus. Dan mereka hidup untuk Tuhan. Mereka hidup untuk kebenaran. Tidak ada lagi waktu berbuat dosa. Mereka bukan lagi budak dosa. Mereka adalah hamba Kristus. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang menjadi saksi Tuhan di kota di mana Tuhan menempatkan mereka. Sehingga mulai dari gereja, bahkan kota, dan terlebih keluarga mereka menerima berkat dari kehidupan generasi ini yang diubahkan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sampai berjumpa dalam pertemuan berikut, dalam kesempatan berikut. Amin.